Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Riyadi dalam video pembelajaran kelas 6 sekolah dasar yang kali ini kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu terjadi lewat dua macam, yaitu yang pertama adalah secara generatif dan yang kedua adalah secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan adanya proses penyerbukan. Penyerbukan itu merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Alat-alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu terdapat pada bunga. Nah, pada bunga itu sendiri terdiri dari beberapa bagian-bagian. Mahkota bunga, kepala sari dan benang sari, kepala putih dan tangkai putih, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Alat kelamin jantan pada bunga itu terdapat pada benang sari dan kepala sari. Sedangkan alat kelamin betina terdapat pada kepala putih dan tangkai putih. Nah, macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik di bunga itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih berada dalam satu pohon. Selanjutnya penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih dalam satu jenis. Kemudian ada lagi penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tetapi masih dalam satu famili. Pada video ini, saya contohkan cabai merah dengan cabai rawit. Selanjutnya penyerbukan buatan, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan berumah satu dan tumbuhan berumah dua. Tumbuhan berumah satu adalah artinya pada satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Misalnya pada tumbuhan jagung dan tumbuhan ketimun. Jadi pada jagung dan ketimun dalam satu pohon itu ada dua bunga sekaligus, dua jenis bunga, bunga jantan dan bunga betina. Kemudian ada tumbuhan yang berumah dua. Ya, artinya bunga jantan dan bunga betinanya terpisah pada pohon yang lain. Dalam satu pohon hanya mempunyai bunga jantan saja atau betina saja. Misalnya tumbuhan salak dan pakis haji. Jadi, jika ingin mendapatkan buah salak, bagi para petani salak harus menanam dua jenis pohon salak, yaitu pohon salak yang mempunyai bunga jantan dan pohon salak yang mempunyai bunga betina. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini ada dua macam, yaitu secara alami dan secara buatan atau dibantu oleh manusia. Nah, kita mulai perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya adalah tunas pada pisang, tunas adventif pada sosor bebek, umbi akar, umbi lapis, umbi batang, spora, dengan cara membelah diri, dengan akar tinggal atau rizoma yang biasanya berada di dalam tanah, seperti pada tumbuhan alang-alang misalnya. Kemudian geragih atau stolon, seperti pada tumbuhan stroberi, seperti pada gambar. Kemudian setelah perkembangbiakan secara alami yang terjadi secara sendirinya, ada lagi tadi perkembangbiakan secara buatan atau vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok.
itu adalah perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Kemudian setek seperti pada singkong, setek daun, okulasi atau menempel, merunduk, mengenten atau menyambung. Kemudian terakhir ada kultur jaringan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Ini biasanya para ahli yang melakukannya di laboratorium atau di tempat-tempat yang khusus untuk melakukan ini. Dengan kultur jaringan, kita dapat menghasilkan tumbuhan hanya dari satu bagian akar atau bagian yang lainnya saja. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan yang ditanam itu merupakan tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Dan keuntungan berikutnya adalah cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Nah, itu adalah keuntungannya, dan selanjutnya pasti ada kerugiannya. Yaitu yang pertama, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar yang kuat. Karena biasanya akar pada tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan baru tumbuh setelah mendapatkan perlakuan dari manusia yang membuatnya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan juga menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan yang baru. Nah, karena biasanya hanya beberapa batang, hanya beberapa pohon saja yang bisa dijadikan tumbuhan baru secara buatan. Kemudian kerugian terakhir adalah merusak tumbuhan induk. Ya, karena tumbuhan induknya harus dipotong, harus dibuka beberapa bagiannya untuk menjadi tumbuhan yang baru, sehingga tumbuhan induk akan menjadi rusak. Nah, adik-adik semua, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.